Banyak orang meditasi tapi tubuhnya tiba-tiba panas, berkeringat. Itu bahaya atau tidak? Terus itu penyebabnya apa? Iya, banyak orang yang praktek sadar nafas atau meditasi atau wiridan, zikir, nafas. Tiba-tiba badannya jadi hangat, berkeringat, kadang keringatnya sampai banyak banget. Itu bahaya atau tidak? Mm-mm. Mas, kenapa banyak orang meditasi tapi tubuhnya tiba-tiba panas, berkeringat? Itu bahaya atau tidak? Terus itu penyebabnya apa? Iya, banyak orang yang praktek sadar nafas atau meditasi atau wiridan, zikir, nafas. Tiba-tiba badannya jadi hangat, berkeringat, kadang keringatnya sampai banyak banget. Itu bahaya atau tidak? Mm-mm. Tidak. Karena ini adalah proses pelepasan. Proses pelepasan energi-energi negatif yang ada di dalam diri. Jadi secara spiritualnya sedang terjadi pembakaran dengan api ilahi. Jadi api ilahi mengalir ke diri kita ini, membakar sampah-sampah negatif yang ada di dalam diri. Ini secara spiritual. Tapi secara logika, ini adalah proses relaksasi. Jadi gini, selama ini otot kan tegang. Di saat otot tegang ini umpamanya gini, tahu pentil atau karet? Uh-uh. Pentil itu kalau ditarik lubangnya itu mengecil enggak? Mengecil. Mengecil. Nah, di saat sedang rileks, meditasi kan rileks, ada nafas, Uh-uh. rileks. Ini ketegangan pentil ini atau karet ini atau otot ini itu dikendorkan, lebih rileks. Nah, ketika lebih rileks, peredaran darah lancar. Sedangkan darah sifatnya darah itu hangat. Lah, hangatnya darah ini, di sebalik darah ini ada api ilahi yang sedang membakar sampah-sampah yang mengendap di perjalanan darahnya ini. Berarti dikeluarkan lewat keringat gitu, Iya, kotor-kotorannya. jadi dibakar terus uapnya itu keluar lewat keringat. Jadi kalau secara spiritual sedang terjadi pembakaran sampah-sampah negatif, emosi-emosi negatif, energi-energi negatif, sifat-sifat negatif dalam diri dibakar oleh api murni, api ilahi. Ini secara spiritual, secara energi. Tapi secara logika, secara fisik, secara ya logis lah ya, secara logisnya, karena selama ini ototnya tegang, karena hidupnya sepaneng, overthinking, intinya hidupnya itu penuh dengan ketegangan lah ya, akhirnya sel saraf ototnya itu tegang. Lah diumpamakan pentil itu tadi, ketika pentil ditarik kan lubangnya jadi kecil. Tapi ketika praktek meditasi sadar nafas ini kan yang tadinya tegang lebih rileks, lebih nyaman, sehingga kendor nih. Kendor, ketika kendor, aliran energi ilahi mengalir atau darahnya mengalir lancar, seret, seret, seret. Jadi panas atau hangat atau berkeringat di saat meditasi atau sadar nafas itu adalah proses pelepasan ketegangan. Berarti meditasi itu manfaatnya secara dohir dan batin, berarti bukan Iya, hanya batin. iya, makanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bahasanya apa ya? Mensana inko kompor sana gitulah intinya lah. Sembuh insana, bu parameh, bodrak intinya itulah. Intinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Lah praktek sadar nafas, meditasi, ini kan merilekkan tubuh, menenangkan pikiran. Di saat pikiran tenang, tubuh rileks, yang tadinya sel saraf jalurnya energi tegang, akhirnya jadi longgar, jadi rileks. Jadi kembali kepada yang semestinya. Gitu, jadi ada rasa panas, hangat, berkeringat, itu adalah proses pelepasan ketegangan secara
anatomi tubuh. Secara spiritual, proses pembakaran energi negatif, sifat negatif, apalagi ya rasa-rasa negatif yang selama ini mengendap di dalam diri. Makanya biasanya setelah praktek sadar nafas, berkeringat dan sebagainya, badan enteng. Berarti tidak ada sesuatu hal-hal yang aneh di dalam tubuh yang biasa orang oh mistis ada sesuatu di dalam tubuhnya makanya keringat. Yo ada di dalam tubuhnya banyak, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada hati, ada darah dan sebagainya, ada. Jadi bukan, nggak seperti itu. Intinya itu adalah proses pemurnian jiwa raga, proses relaksasi jiwa raga. Secara raga yang sering tegang, secara jiwa juga sering puyeng dan sebagainya, ini sedang dirilis. Ketegangannya dirilis, kepuyangannya dirilis, sehingga jiwanya menjadi jiwa yang tenang, jiwanya menjadi jiwa yang merdeka, tubuhnya menjadi tubuh yang sehat. Ya udah, nikmati saja, berkeringat sampai basah. Kadang bisa keringatnya itu sebesar biji jagung, oh banyak banget mengalir sampai bajunya basah kuyup. Ya udah, nggak masalah. Jadi itu bukan bahaya, bukan, tapi sedang proses relaksasi, sedang proses pemurnian jiwa raga. Karena kalau di logikakan itu tadi, darah itu sifatnya panas. Lah aliran darah itu mengalir. Nah, selama ini darah memang mengalir, tapi kita atau kebanyakan itu kan sibuk dalam pikiran, sehingga tidak menyadari dalam diri itu ada aliran darah. Sehingga waktu sadar nafas, karena pikirannya sudah hening, kesadarannya lebih menyadari diri ini, sehingga merasakan kok seolah-olah ada getaran-getaran, ada rasa hangat yang mengalir dan sebagainya. Sebenarnya setiap saat getaran-getaran itu terus mengalir, cuman tanpa disadari gitu loh. Lah biasanya kalau tegang alirannya itu agak pelan karena banyak hambatan-hambatan, ketegangan otot atau jalur energinya itu terhambat, ada kotoran-kotoran batin dan sebagainya, sehingga darahnya itu tidak begitu bisa dirasakan. Tapi di saat hening seperti ini, pikiran hening, nggak liar kemana-mana, kesadaran kita lebih menyadari tubuh. Sedangkan jalur energi otot, saraf dan sebagainya itu lebih longgar, sehingga aliran darah, aliran energinya itu lebih lancar. Berarti hangat itu dalam energi pembersihan ya, Betul, proses jadi pembersihan. betul pembakaran. Dan biasanya yang merasakan panas atau hangat seperti ini biasanya itu orang-orang yang contoh nih, kurang percaya diri, sehingga energi panasnya ini atau hangatnya ini yang akan mendominasi. Orangnya itu penakut, sehingga panasnya ini akan mendominasi karena terlalu dingin, terlalu ngalahan. Ini nanti ya yang ibaratnya kekurangan power biasanya itu akan dialiri oleh power yang hangat atau panas. Berarti yang terlalu lemah itu intinya. Intinya ya nggak terlalu lemah juga, yang bukan terlalu lemah, yang kurang kuat. Intinya yang kurang kuat, sudah kuat cuman kurang kuat. Itu biasanya akan merasakan sensasi panas, karena panas ini adalah energi maskulin. Jadi orang yang biasanya terlalu baperan yang tidak stabil kan, jadi energinya feminim, perasaan, rasa yang kurang power loh yo. Ini maka akan dicurahkan atau dialirkan atau mengalir energi maskulinnya, biar yang dingin ini tadi terpanasi oleh api ilahi, sehingga nanti pada akhirnya yang tadinya energi maskulinnya kurang akhirnya bertumbuh gitu. Tapi ya harus terus ada keselarasan. Berarti kalau powernya udah besar nih, kalau meditasi berarti sudah tidak berkeringat lagi gitu, apa gimana? Yo belum tentu, kan orang bersosial. Dalam sosial, ngangkat berat saja bisa jadi tegang.
karena megang nafas. Nah ini bisa ntar direlaksasikan dalam praktek sadar nafas atau meditasi. Ya ini sangat bermanfaat untuk kondisi tubuh dan jiwa. Nggak harus apa ya, tadi di lapangan saya nggak memikirkan apa-apa tapi bekerja kan. Nah sedangkan bekerja kan otot tegang, ototnya itu bergerak tegang, ya relaksasi dengan meditasi sadar nafas dan sebagainya.